Keesokan paginya pukul 6 pagi, Peter bangun terlebih dahulu dibandingkan Aileen. Laki-laki itu menatap intens wajah Aileen yang masih tertidur pulas. Dengan perlahan, Peter semakin menarik Aileen ke dalam pelukannya. Tangannya membenarkan rambut Aileen yang menutupi wajahnya dan mulai membelai lembut pipi Aileen. Senyum manis langsung tercetak jelas di bibir Peter. Peter tidak menyangka saat bangun tidur ia bisa langsung melihat wajah polos cantik Aileen secara dekat. Apa selamanya kita bisa seperti ini? Sungguh, ini yang aku inginkan sejak dulu. Kini aku sudah siap, Aileen. Aku siap membawamu untuk kembali bersamaku. Setiap hari seperti dulu, gumam Peter. Peter pun memainkan bulu mata Aileen. Aileen yang merasa terganggu langsung menggeliatkan badannya dan kedua matanya mengerjap-ngerjap berkali-kali untuk menyesuaikan cahaya di kamarnya. "Selamat pagi sayang," ucap Aileen. "Pagi juga," saut Peter. Mata Aileen langsung terbuka lebar saat melihat Peter berada di sampingnya. Spontan Aileen menjauhkan tubuhnya dari Peter. "Apa kamu selalu berteriak jika bangun tidur?" ucap Peter. "Apa yang kakak lakukan di sini? Kenapa kakak bisa ada di kamarku?" tanya Aileen kebingungan. "Kamu kebiasaan deh, kamu lupa ya? Semalam siapa yang minta untuk ditemani?" Aileen terlihat sedang berpikir keras untuk mengingat-ingatnya. "Sudah ingat?" tanya Peter. "Tapi kenapa Kak Peter tidak memakai baju dan astaga?" Aileen yang baru sadar dengan kondisinya langsung menarik selimut untuk menutupi seluruh tubuhnya. "Kakak tidak macam-macam kan?" Aileen benar-benar ketakutan saat ini. "Tidak, tenang saja. Semalam suhu tubuhmu sangat panas. Karena aku tidak tahu di mana letak dapur di mansion yang sangat besar ini, makanya aku memilih skin to skin kepadamu." "Astaga, bagaimana jika Regan tahu? Apa yang harus aku katakan kepadanya nanti?" gumam Aileen. Peter yang melihat mata Aileen berkaca-kaca pun langsung panik. "Aileen, aku tidak macam-macam. Sungguh, aku hanya memelukmu saja." Peter menarik cepat tubuh Aileen agar kembali masuk ke dalam pelukannya. Dengan lembut, Peter mengusap kepala Aileen. "Jangan menangis, kamu baik-baik saja. Aku benar-benar tidak melakukan apapun." "Apa aku boleh bertanya, Aileen?" Aileen menatap Peter. "Semalam kamu minum alkohol berapa gelas, ha? Kenapa kamu mabuk?" tanya Peter. "Aku tidak sempat minum itu, Kak. Saat baru saja ingin minum, aku kembali merasakan mual. Sampai akhirnya aku berlari ke toilet lalu kelelahan. Tenagaku benar-benar terkuras karena aku muntah hampir setengah jam di depan wastafel. Dan saat itu juga aku menghubungi kakak karena aku berpikir hanya kakak yang bisa menjemputku di sana. Aku tidak mabuk, hanya saja memang kepalaku sangat pusing. Mungkin karena aku terlalu banyak mengeluarkan cairan saat memuntahkannya," jelas Aileen. "Kamu terlihat seperti orang mabuk semalam. Aku dan pembantu di sini sempat kebingungan dengan ucapanmu." "Memangnya aku mengucapkan apa, Kak?" tanya Aileen. "Ya, kamu minta aku untuk tetap di sini, tapi kamu memanggilku dengan sebutan sayang. Dan siapa lagi ya? Kamu semalam juga menyebut nama panggilan orang lain. Tunggu, biar aku mengingatnya." "Aku ingat itu. Entahlah, pandanganku tiba-tiba sangat aneh. Aku melihat sosok Regan yang pada diri Kak Peter semalam," gumam Aileen. "Maafkan aku, Kak." "Tidak perlu minta maaf, Aileen. Oh ya, semalam kamu sempat mengatakan jika orang tua angkatmu sudah meninggal. Apa ucapanmu itu benar?" Aileen menganggukkan kepalanya. "Iya, Papa meninggalkanku saat aku masih SMP." "Ya ampun, lalu bagaimana kamu bisa menjalani hidupmu dengan baik hingga saat ini?" "Awalnya Mama bekerja keras untuk merawat diriku, Kak. Hanya saja karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan membuat aku harus ikut bekerja keras." "Bekerja keras?" tanya Peter yang tak percaya. "Iya, Kak, demi bisa menyambung hidup kami." "Lalu selama bertahun-tahun kamu hidup susah dong.
bersama mama angkatmu itu? Ya, seperti itulah kak, tapi tidak dengan sekarang. Ting nang. Suara bel berbunyi. Bik Mina segera membukakan pintu. Dirinya langsung merasa gelisah saat melihat sosok yang kini ada di hadapannya. Bik Mina mengambil nafas panjangnya dan mencoba bersikap biasa saja. Tuan Regan, selamat datang kembali Tuan, ucap Bik Mina. Di mana Aileen? Tanya Regan. Regan memandang bingung ke arah Bik Mina. Jawab yang benar Bi, kenapa kamu terlihat gugup sekali? Saya hanya bertanya. Iya Tuan, itu Nona Aileen ada di kamarnya Tuan Atta. Apa dia sudah ke rumah sakit Bi? Tanya Regan. Belum Tuan, Nona Aileennya tidak mau. Astaga, memang benar-benar keras kepala ya wanita itu. Biar aku yang menyeretnya ke rumah sakit hari ini, ucap Regan. Dengan langkah lebarnya, Regan langsung menuju kamarnya. Kedua alisnya mengkerut saat ia tidak melihat keberadaan Aileen di kamarnya. Regan langsung mencari Aileen di setiap sudut ruangan yang berada di kamar itu. Namun pada akhirnya tetap tidak ada. Bahkan Regan juga kebingungan melihat kondisi kasurnya yang masih rapi. Bukankah seharusnya Aileen masih berada di atas kasur? Atau paling tidak wanita itu sedang mandi? Lalu kenapa saat ini Regan tidak menemukannya? Ya begitulah kira-kira pikir Regan. Sementara itu di kamar Atta, Aileen panggil Peter. Iya kak, menikahlah denganku. Aileen menatap lekat wajah Peter. Aku ingin menepati janji yang aku buat pada diriku sendiri. Aku ingin selalu menjagamu dan melindungimu. Aku akan kembali menjadi sandaran terbaikmu saat kamu sedih. Aku akan mengajakmu tinggal bersamaku. Kamu tidak akan lagi merasa kesepian, karena selama ini kamu hanya tinggal bersama mamamu saja. Aileen menggelengkan kepalanya. Izinkan aku memilikimu. Izinkan aku menjadi suamimu Aileen. Izinkan aku untuk terus Kak, aku sungguh-sungguh Aileen. Aku pikir perasaan ini masih sama seperti dulu. Ya hanya sebatas rasa sayang seorang kakak yang begitu besar kepada adik kecilnya. Aku juga menyayangi kakak, tapi dengarkan dulu Aileen, semakin kesini aku semakin mengerti. Ternyata akhir-akhir ini aku mulai menyadari jika perasaan itu sudah berbeda. Rasa sayang itu sudah berubah menjadi cinta. Aku mencintaimu. Apa kamu juga merasakan hal yang sama Aileen? Tanya Peter. Aileen terdiam seketika. Ia bisa melihat sebuah ketulusan dan juga kesungguhan dari mata Peter. Sementara mereka berdua tidak sadar jika pembicaraan mereka barusan sudah didengar oleh orang lain. Ya, jelas saja itu adalah Regan Mahesa Bagaskara, yang tak lain adalah suami sah dari Aileen Valencia Angelica. Regan memang langsung keluar dari kamarnya karena ia berniat ingin bertanya kepada Bik Mina tentang keberadaan Aileen yang tidak ada di dalam kamarnya. Hanya saja langkahnya seketika terhenti saat melihat pintu kamar Atta dan juga Arimbi terbuka sedikit. Regan sedikit heran kenapa pintunya terbuka sedikit. Tentu saja itu atas permintaan Bik Mina semalam, karena menurut Bik Mina tidak baik dan akan berbahaya jika laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa berada dalam satu kamar tanpa adanya sebuah ikatan, dan Peter pun menurutinya karena ia juga tidak punya hak untuk membantah ucapan Bik Mina. Regan pun membuka pelan pintu kamar itu karena ia berpikir kalau Aileen berada di dalam dan Regan ingin mengejutkan Aileen. Tapi kali ini malah Regan yang terkejut. Tubuh Regan tiba-tiba membeku, tidak bisa bergerak. Kedua tangannya terlihat mengepal sempurna. Tatapan matanya yang begitu tajam menatap ke arah pemandangan yang menyakitkan di depan sana. Regan bisa melihat jika bahu keduanya benar-benar polos, tanpa penutup apapun. Rasa sesak di dadanya mulai menyeruak, membuat sesak itu bisa dirasakan, dan bukan hanya karena menahan emosi, tetapi juga karena merasa sakit yang berdesir perih melihat istrinya di atas ranjang bersama laki-laki lain. Regan langsung membanting kasar menutup pintu kamar Atta hingga berhasil membuat kedua insan yang saling menatap lekat satu sama lain itu
terlonjak kaget dan langsung terduduk sambil menatap ke arah pintu. "Astaga, siapa yang menutup pintu sekencang itu?" tanya Aileen. "Itu tidak mungkin angin, kan?" Aileen ingin beranjak dari tempat tidur dan membuat Peter langsung menahan tangan Aileen. "Kak, kita harus mengeceknya. Aku akan bertanya kepada Mina dulu." "Itu bisa nanti, Aileen. Tolong jawab pertanyaanku terlebih dahulu." "Aku sangat menghargai perasaan kakak kepadaku. Hanya saja aku tidak bisa membalas perasaan itu, Kak." "Kenapa? Kamu bisa mencobanya perlahan dan aku yakin perasaan itu akan berubah nantinya." "Tidak, Kak. Aku memang menyayangi kakak dan mencintai kakak hanya sebatas kakak dan adik. Kumohon jangan memiliki harapan untuk memilikiku, Kak. Aku tidak ingin menyakiti hati dan perasaan kakak. Jadi tolong, hilangkan itu semua." "Kenapa? Kenapa harus dihilangkan? Kamu saja belum mencobanya, kan?" "Aku tidak mungkin mencobanya, Kak, karena sebenarnya aku itu sudah menikah dan tentu saja aku sudah memiliki suami. Jadi sekali lagi aku mohon sama kakak jangan pernah berharap cinta lebih dariku, karena itu sama sekali tidak akan mungkin. Aku mencintai suamiku, Kak." Peter terlihat tampak terkejut dengan penuturan Aileen. "Tidak mungkin. Kamu tidak perlu berbicara seperti itu jika ingin menolak cintaku. Sungguh tidak lucu, Aileen. Kamu pikir aku akan percaya?" Aileen menunjukkan jari manisnya. "Ini buktinya, Kak. Ini cincin pernikahanku dengan suamiku. Aku benar-benar sudah menikah, Kak. Bahkan sudah hampir 1 tahun menikah dengannya. Aku memang belum bercerita apapun kepada kakak." "Benarkah? 1 tahun? Kamu sedang tidak mengarang cerita, kan?" tanya Peter. "Astaga, untuk apa aku mengarang cerita, Kak? Aku serius dengan ucapanku. Terserah deh kalau kakak mau percaya atau tidak. Yang jelas itulah kenyataannya." "Bagaimana mungkin, Aileen? Lalu di mana suamimu? Kenapa dia tidak pernah berada di sampingmu? Bahkan semalam akulah yang menjemputmu. Bukankah seharusnya itu sudah menjadi tanggung jawab suamimu? Apa suamimu bukan laki-laki yang baik? Apa kamu terpaksa menikahinya? Apa dia tidak mencintaimu? Dia benar-benar tidak pantas disebut suami. Bahkan hampir beberapa minggu belakangan ini kamu selalu bersama aku, bukan?" ucap Peter yang penasaran. "Kak, jangan berkata seperti itu. Suami aku laki-laki yang sangat baik dan bertanggung jawab. Aku memang tidak pernah mengumbar pernikahanku dengannya kepada siapapun. Hanya orang-orang terdekat kami yang tahu, dan alasan kenapa dia tidak ada di sampingku akhir-akhir ini, ya karena dia sedang berada di luar negeri untuk mengurus beberapa pekerjaannya." "Dia pergi ke luar negeri untuk bekerja?" "Iya, benar, Kak." "Apa aku mengenalnya?" tanya Peter. "Iya, kakak sangat mengenal baik bagaimana suamiku itu. Dan ini bukan pertama kalinya dia pergi meninggalkanku karena pekerjaan. Jadi, jangan bicara buruk tentangnya, Kak, karena dia tidak seburuk apa yang kakak kira." "Siapa suamimu? Apa dia bergelut di dunia bisnis juga? Katakan, mungkin aku mengenalnya." "Iya, dia memang bergelut di dunia bisnis dan dia pergi ke New York karena ada pertemuan besar dengan kolega bisnisnya." "Siapa nama suamimu?" tanya Peter. "Maaf, aku tidak bisa memberitahu kakak." "Kalau begitu kamu berbohong, Don. Dan kamu hanya mengarang cerita saja." "Baiklah, aku akan memberitahu kakak. Tapi Kak Peter janji untuk tetap diam dan tidak mengumbar kepada siapapun." "Jadi kamu benar-benar sudah menikah?" tanya Peter memastikan. "Iya, Kak, pakai bajumu dan ikut denganku." Keduanya sama-sama memakai baju lalu bergegas keluar dari kamar atas.